Di zaman sekarang ini teknologi semakin maju dan berkembang pesat, dimulai dari ponsel, robot, semua alat ini sudah sangat canggih bahkan dibilang sebagian bisa membantu kehidupan manusia, namun tentunya semua tak lepas dari pro kontra dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang menentang dengan kehadiran robot yang dibekali artificial intelligence ini, atau kita lebih mengenalnya kecerdasan buatan, karena dianggap sangat merugikan bagi sebagian orang. Lalu kemudian kita diperkenalkan dengan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang yaitu Joseph sebagai ayah, Laura sebagai ibu, dan ada ketiga anaknya yang bernama Matt, Tobing dan Sophie. Seiring berjalan ceritanya nanti kita akan diperkenalkan dengan nama-nama karakter lainnya. Beberapa waktu ini Joe sangat kerepotan mengurus rumah ditambah harus mengurus anak-anaknya, dan Laura sebagai istri juga tak bisa membantu karena ia selalu sibuk di luar kota dengan pekerjaannya. Dengan begitu Joe pun memutuskan untuk mendatangi perusahaan paralel yang menyediakan robot, tapi robot ini hanya bisa dimiliki dengan waktu yang ditentukan. Program dari robot ini mempunyai batas waktu maksimal 4 tahun, pembeli akan mengembalikan ke perusahaan jika ada kerusakan maupun batasan waktu yang ditentukan telah habis agar diprogram kembali. Fisik dari robot ini mirip manusia, namun bedanya robot ini memiliki mata berwarna hijau dan dikenal dengan sebutan sintetik. Sebenarnya keluarga Joe sepakat untuk tak menggunakan alat ini, sehingga saat Laura pulang dari luar kota ia nampaknya begitu marah ketika mengetahui ada robot di rumahnya. Ia ingin robot itu segera dikembalikan namun Joe menolak, karena adanya robot tersebut Joe tidak kesusahan lagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu robot ini juga bisa melindungi penggunanya saat dalam bahaya, menemani bermain seperti layaknya manusia, cuma mereka diciptakan tanpa perasaan. Tak ingin ada perdebatan lebih lanjut Laura memutuskan untuk mencoba menerima kehadirannya, kemudian mereka memberi nama robot ini dengan nama Anita, dan di sini kita flashback dulu ke masa lalu Anita. Ternyata selama ini Anita berbeda dari robot yang lain. Ada 4 robot yang berkaitan dengan dirinya di masa lalu, mereka terlihat sedang bersama di sebuah hutan yaitu ada Max, Fred, Niska, dan diketahui bahwa nama sesungguhnya Anita adalah Mia. Di samping itu semua mereka selalu bersama dengan seorang manusia yang bernama Leo. Ketika hari menjelang malam mereka memutuskan untuk berkemah. Tapi sayangnya waktu itu Fred, Mia, dan Niska dicuri oleh segerombolan orang. Sehingga Leo bersama Max kini harus mencari keberadaan kawan-kawannya itu. Robot sintetik ini dengan patuh mengikuti semua perintah yang diberikan, karena pemrograman ditunjukkan agar para robot tidak mengganggu manusia dan selalu menempatkan manusia sebagai prioritas utama, sehingga tidak akan mencederai maupun membuat celaka orang-orang di sekitarnya. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Milliken. Dr. Milliken sekarang sudah pensiun dari pekerjaannya. Semenjak ditinggal mendiang istrinya ia selalu mengurung diri dan hanya ditemani oleh robot sintetik yang bernama Odi. Diketahui Odi bersamanya sudah hampir 6 tahun, dan kini keberadaannya pun diperhatikan karena dianggap sudah rusak, ditambah lagi waktu itu Odi pernah mencederai salah satu karyawan minimarket, sehingga satuan teknologi yang bernama Detektif Foss dan Peter ingin mengambilnya agar didaur ulang. Namun karena Dr. Milliken sudah menganggapnya sebagai keluarga ia tak ingin ada pembaruan maupun diganti dengan yang baru. Bahkan saat pelayanan masyarakat social service datang ke rumahnya ia selalu menyembunyikan Odi. Mereka lalu memberikan sebuah robot baru yang bernama Vera. Vera akan tinggal bersama Dr. Milliken juga akan merawatnya. Sementara itu Leo bersama Max mendatangi seorang pria bernama Sidik untuk mencari keberadaan teman-temannya. Sidik adalah salah satu komplotan pencuri sintetik yang sangat berbahaya. Mereka suka memprogram ulang sintetik yang rusak maupun yang mereka telah curi sebelum menjualnya. Kegiatan mereka sangat ilegal sehingga Leo kemudian mengancamnya untuk memberitahukan siapa saja orang-orang yang telah membawa teman-temannya itu. Perlu diketahui sebelumnya Leo bersama Max sudah tahu keberadaan lokasi Niska bersama Fred, di mana Niska dipekerjakan di sebuah rumah bordil sebagai kupu-kupu malam. Sedangkan Fred bekerja di suatu perkebunan. Kenapa kok bisa tahu tanpa diberitahu? Karena robot ini saling berhubungan melalui data sehingga dapat mengetahui keberadaan satu sama lain. Tapi Leo tak bisa mengakses lokasi keberadaan Mia di mana, sehingga ia kini menanyakan keberadaannya kepada Sidik. Namun Sidik mengatakan bahwa ia tak mengetahui keberadaan Mia, karena yang membawa Mia adalah pemimpin mereka yang bernama Silas Cepmek.
Uniknya keempat robot ini mempunyai kesadaran seperti manusia. Mereka bisa berpikir maupun merasakan. Leo kemudian menyuruh Max menunggu di luar dan ia masuk ke dalam. Ia lalu berpura-pura menjadi pelanggan agar dapat bertemu dengan Niska. Setelah itu Leo berkata kepada Niska untuk bersikap normal seperti sintetik yang patuh kepada manusia agar tak mengundang kecurigaan dari orang yang memburu mereka. Ia juga menyuruhnya untuk tinggal di sana sementara waktu sebelum semuanya ditemukan kembali. Esok harinya Leo berkomunikasi dengan Fred bahwa ia menunggunya di luar perkebunan. Sementara itu Fred yang berada di dalam didatangi oleh seorang profesor yang bernama Hope. Hope mengetahui bahwa Fred salah satu sintetik yang abnormal. Karena Profesor Hope menemukan salah satu ponsel yang dimiliki Fred. Ia merasa heran kenapa sintetik membutuhkan sebuah ponsel. Sedangkan Profesor Hope sendiri pembuat dari sintetik yang sekarang digunakan orang-orang tak bisa merancang robot sedemikian jeniusnya. Fred yang dalam ancaman kemudian berlari tapi ia berhasil dilumpuhkan. Leo bersama Max yang menyadari ada yang tak beres dengan Fred memutuskan untuk pergi. Fred kemudian dibawa ke sebuah laboratorium untuk diteliti. Lalu Hope memberitahukan kepada Robert pemimpin dari proyek ini bahwa ia menemukan satu penemuan yang jenius. Robert pun merasa bingung bagaimana mungkin sintetik bisa punya kesadaran seperti manusia. Selain itu Hope meyakini bahwa ketika robot ini berevolusi melampaui batas ilmu pengetahuan manusia dikhawatirkan berdampak pada kehidupan selanjutnya, mereka menjadi mampu memiliki emosi dan kecerdasan sehingga menunjukkan semacam keinginan bebas. Bagaimana mungkin tidak penemuan Fred adalah salah satu contoh teknologi yang mereka kembangkan kini malah melampaui kode operasi yang mereka buat sendiri. Makanya itu Hope ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada robot ini. Nampaknya hal serupa dirasakan oleh Matt dan begitu juga dengan Laura. Memang kehadiran Anita sangatlah membantu dalam meringankan pekerjaan rumah. Namun Laura merasa bahwa Anita seperti bukan robot biasa. Terlebih lagi ketika Laura melihat Anita sedang menatap ke arah bulan. Dan keheranannya diyakinkan dengan Anita berkata bahwa bulan malam ini jauh lebih indah dari malam sebelumnya. The moon is beautiful tonight, don't you think? Sontak perkataannya itu membuat Laura bingung sekaligus bertanya-tanya. Suatu teknologi yang diciptakan tanpa perasaan malah menunjukkan bahwa ia mempunyai kesadaran. Sementara itu Matt yang senang sekali mengulik dunia IT terus mendalami keingintahuannya. Matt merasa sintetik ini membuat dirinya tak berguna sebagai manusia. Terlebih lagi sekarang pengusaha lebih memilih robot ketimbang manusia untuk bekerja yang dinilai jauh lebih sempurna ketika melakukan suatu perintah. Di suatu hari, Matt bersama temannya yang bernama Harun berusaha mencoba untuk meretas sintetik, namun sayangnya kemampuan Matt belum berhasil membuat robot tersebut sesuai keinginannya, sehingga Laura sebagai ibu dipanggil untuk menghadap agar dapat mengetahui kesalahan anaknya. Modifikasi sintetik sangatlah ilegal. Matt bisa aja dikeluarkan dari sekolah jika melakukan hal yang sama. Sementara itu di laboratorium Hope menemukan satu fakta dalam penelitiannya. Setelah meninjau beberapa kali lewat memori ingatan Fred, ada satu momen di mana ia selalu mengingat kejadian penting. Disinilah kita mengetahui bahwa yang menciptakan Fred adalah seorang ilmuwan bernama David Elstar, seorang ilmuwan jenius yang pertama kali menciptakan robot sintetik. Namun sayangnya David sudah meninggal beberapa tahun lalu karena bunuh diri. Selain itu Hope nampaknya mengetahui bahwa Fred tidak sendiri tapi mereka berlima. Namun dalam ingatannya hanya menunjukkan satu nama yaitu Mia. Tak puas dengan informasi yang didapat Hope kemudian mencoba untuk berbicara dengan Fred. Tapi waktu itu Fred menyembunyikan pikirannya sehingga Hope tak dapat menggali informasi lebih dalam. Di tempat lain Leo bersama Max berhasil menemukan keberadaan Silas. Namun sayangnya ternyata Silas sudah menghapus semua sistem milik Mia dan memberikannya kepribadian baru. Makanya itulah sampai sekarang kenapa Mia masih tak bisa mengingat dirinya. Di kediamannya Dr. Miliken Vera terus mengintil sampai membuatnya kesal. Ia hanya punya waktu bertemu Odi ketika Vera sedang mengisi daya. Odi terpaksa harus bersembunyi karena jika ketahuan maka ia mungkin akan dihancurkan. Robot-robot ini seakan membuat kesal orang-orang yang tak menginginkannya.
termasuk kehidupan detektif Peter, di mana istrinya yang sedang sakit memilih untuk dirawat oleh robot sintetik yang bernama Simon. Bahkan di ujung ketidakharmonisan rumah tangganya, istrinya seakan menunjukkan telah jatuh cinta pada robot ini. Di suatu malam, Toby secara diam-diam memerhatikan Anita yang sedang mengisi daya. Entah apa dalam pikiran Toby sehingga ia meremas itunya. Sontak aja respon dari sistem Anita membuatnya kaget, karena kontak fisik bukan dari pengguna utama tak diizinkan, namun untungnya waktu itu sistemnya mendeteksi tak ada kontak fisik secara berlebihan, sehingga Toby tidak akan dilaporkan kepada orang tuanya. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Max bersama Leo harus kembali berlari, karena orang-orang yang tengah memburunya yaitu Hobbs sudah mengetahui keberadaannya. Leo sempat sekarat tapi untungnya Max tepat waktu untuk mengisi dayanya. Perlu diketahui Leo ini seorang manusia tapi robot, robot tapi manusia. Di tempat lain ternyata Silas sudah diamankan oleh polisi. Peter bersama detektif Foss yang berada di sana sangat kesal saat bertemu dengannya, karena selama ini Silas telah menyusahkan sebagian orang, karena sintetik yang ia program dibuat untuk tindak kejahatan. Hi, handsome. Sementara itu Niska yang kedatangan tamu untuk kesekian kalinya dibuat kesal, karena tamu ini ingin Niska melakukan suatu adegan untuk memuaskan fantasinya. Niska yang merasa terhina kemudian menyerangnya dan pria itu mampus. Setelah menghabisi hidupnya, Niska kemudian pergi dari sana. Sebelum itu ia sempat mengeluarkan chip yang tertanam di leher belakangnya. Di malam berikutnya Anita membawa Sophie keluar rumah dengan keadaannya yang sedang tertidur. Hingga di pagi harinya saat Laura beranjak ke kamar Sophie, ia melihat celana anaknya yang basah. Laura sempat mengira kalau Sophie mengompol, namun Sophie mengatakan hal sebaliknya dan ia juga mengatakan tidak mengganti celananya. Ini membuat Laura semakin curiga kepada Anita bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Keanehan dirasakan oleh Matt saat melihat Anita berhadapan dengan robot lain. Semestinya robot-robot ini ketika bertemu mereka saling berbagi data agar dapat menyampaikan informasi yang berguna. Hal itu kemudian Matt ceritakan kepada ibunya. Di sini Laura bertanya kepada Anita tapi dari sistem Anita menyampaikan bahwa ia tak mengerti dengan pertanyaan Laura. Hingga demikian Laura pun menyimpulkan bahwa Anita kemungkinan mengalami kerusakan sistem. Anita, get away from her! Merasa bahwa Anita ancaman bagi keluarganya, Laura kemudian membawanya untuk dikembalikan. Keinginannya sempat mendapat penolakan dari anaknya, namun pada akhirnya Anita harus dikembalikan untuk mengetahui ada kerusakan apa tidak pada programnya.